Secara resmi, Gereja Katolik percaya akan adanya api penyucian dan perlunya doa-doa untuk orang mati. Pembahasan ini melanjutkan tentang pembahasan kematian, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Surga itu apa? Kitab suci menyebut surga sebagai tempat kediaman Allah. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Roni, saya ingin membahas tentang ajaran Gereja Katolik mengenai surga, api penyucian, dan neraka. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan dan membicarakan ajaran Katolik mengenai surga, api penyucian, dan neraka. Mungkin penjelasan ini akan sangat panjang sekali. Tapi saya tekankan sekali lagi buat para pendengar, saya berharap Anda bisa mendengar dari awal hingga akhir. Apa arti semua yang saya bahas di dalam hal ini? Saudara-saudari Kristen Protestan pada umumnya tidak mengakui adanya penyucian dan perlunya doa-doa untuk orang yang sudah meninggal. Alasannya, kedua paham itu tidak dibicarakan dalam kitab suci. Gereja Katolik mengakui kedua ajaran tersebut karena keduanya disinggung dalam kitab Makabi dan diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Secara resmi, Gereja Katolik percaya akan adanya api penyucian dan perlunya doa-doa untuk orang mati. Pembahasan ini melanjutkan tentang pembahasan kematian, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Surga itu apa? Kitab suci menyebut surga sebagai tempat kediaman Allah. Anda bisa catat ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang tempat kediaman Allah. Di dalam 1 Raja-Raja 83 ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 30. Lalu di dalam Mazmur 2 ayat 4. Dan di dalam Markus 11 ayat 25. Di dalam Matius 5 ayat 16. Di dalam Lukas 11 ayat 15. Di dalam Wahyu 21 ayat 2. Anda juga bisa catat tempat kediaman para malaikat. Di dalam Kejadian 21 ayat 17. Di dalam Lukas 2 ayat 15. Di dalam Ibrani 12 ayat 22. Dan Wahyu 1 ayat 4. Lalu tempat kediaman Kristus. Di dalam Markus 16 ayat 19, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, di dalam Efesus 4 ayat 10, dan di dalam Ibrani 4 ayat 14. Lalu tempat kediaman orang-orang kudus. Di dalam Markus 10 ayat 21, di dalam Filipi 3 ayat 20, di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Itulah firman yang perlu Anda catat tentang surga. Kitab suci memakai gambaran-gambaran yang dapat ditangkap oleh manusia dengan pengalaman hidupnya untuk menunjukkan kebahagiaan surgawi. Antara lain digambarkan sebagai Firdaus yang baru, Kenisah surgawi, Yerusalem baru, tanah air sejati, dan kerajaan Allah. Terlihat bahwa surga lebih banyak digambarkan sebagai sebuah tempat. Katekismus Gereja Katolik atau KGK lebih menekankan gambaran surga sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba sempurna jika dibandingkan dengan kehidupan manusia di dunia. Surga adalah persekutuan kehidupan abadi yang bahagia, sempurna, dan penuh cinta bersama Allah Tritunggal Maha Kudus, bersama perawan Maria, para malaikat,
dan orang kudus. Surga merupakan keadaan bahagia sempurna, tertinggi, dan definitif, yang merupakan tujuan akhir menjadi kerinduan yang ada di dalam hati manusia. Seperti apakah surga yang senyatanya? Rupanya sulit bagi kita untuk menggambarkannya sekarang. Kita hidup dalam kesempurnaan, sedangkan gambaran surga memuat unsur-unsur yang serba sempurna. Damai sempurna, kasih sempurna, terang yang sempurna, kemuliaan, dan kebahagiaan sempurna. Persatuan sempurna dengan Allah dan para kudusnya dalam kehidupan kekal. Santo Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lalu, apa arti hidup di dalam surga? Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Kaum terpilih hidup di dalam Dia, mempertahankan atau lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri. Lalu, siapakah yang boleh masuk surga? Yang boleh masuk surga adalah orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Mereka akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya dan diperkenankan memandang Allah dalam keadaan yang sebenarnya, dari muka ke muka. Memandang Allah dalam kemuliaan surgawinya biasa disebut sebagai pandangan yang membahagiakan. Paus Benediktus ke-12 mewakili pendapat Gereja Katolik menyatakan, kami mendefinisikan berkat wewenang apologetik bahwa menurut penetapan Allah yang umum, jiwa-jiwa semua orang kudus dan umat beriman yang lain yang mati sesudah menerima pembaptisan suci Kristus, kalau mereka memang tidak memerlukan suatu penyucian ketika mereka mati, atau kalaupun ada sesuatu yang harus disucikan atau akan disucikan, ketika mereka disucikan setelah mati, sudah sebelum mereka mengenakan kembali tubuhnya dan sebelum pengadilan umum sesudah kenaikan Tuhan. Dan penyelamat Kristus kita ke surga sudah berada di surga. Dalam keadaan surga dan firdaus surgawi bersama Kristus, sudah bergabung pada persekutuan para malaikat yang kudus. Dan sesudah penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa-jiwa ini sudah melihat dan sungguh melihat hakikat ilahi dengan suatu pandangan langsung, dan bahkan dari muka ke muka tanpa perantaraan makhluk apapun. Lalu persekutuan para kudus itu apa? Persekutuan para kudus adalah persekutuan dari seluruh anggota gereja yang masih hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah berada di surga maupun yang masih di api penyucian. Dengan demikian, anggota dari persekutuan para kudus ada 3 kelompok, yaitu mereka yang masih ada di dunia, lalu mereka yang mengalami penyucian, dan mereka yang sudah mengalami kebahagiaan surgawi. Persekutuan ini dipersatukan sebagai tubuh mistik Kristus. Anggota gereja yang masih hidup di dunia bersama-sama saling membantu dalam mengupayakan kesucian hidup, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan mengakui iman yang sama. Anggota gereja yang masih di dunia ini menyatakan kesatuannya dengan para kudus di surga dengan cara menghormati mereka, memohon pertolongan dan doa-doa mereka, meneladani keutamaan hidup dan kekudusan mereka. Kesatuan dengan jiwa-jiwa di api penyucian ditunjukkan oleh gereja dengan mendoakan mereka dan melakukan perbuatan silih serta perbuatan baik demi keselamatan mereka.
para kudus di surga tetap ada dalam kesatuan dengan umat manusia yang sedang berjuang menguduskan diri di dunia ini maupun di api penyucian. Apa kata Konsili Vatikan II tentang jasa para kudus di surga bagi kita di dunia ini? Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja atau Lumen Gentium mengatakan bahwa persatuan antara kita yang masih berada di dunia dengan para kudus di surga tidak terputus, bahkan semakin diteguhkan. Mereka yang bersatu dengan Kristus membantu menyempurnakan hidup para anggota gereja di dunia, menjadi perantara doa bagi kita. Sebagai saudara dalam Kristus, para kudus di surga membantu kita yang masih ada dalam kelemahan. Apakah peranan Yesus Kristus dalam membawa manusia beriman untuk masuk surga? Yesus mengalami kematian dan kebangkitan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi seluruh umat manusia. Dengan demikian dan kebangkitannya, Yesus telah membuka pintu surga bagi kita. Karunia hidup surgawi bagi umat manusia adalah buah penebusan Kristus. Dia mengundang semua umat manusia yang percaya dan setia padanya untuk mengambil bagian dalam kemuliaan surgawi, di mana semuanya hidup bersatu dalam kebahagiaan dan kehidupan sejati dengan Dia. Dengan demikian, peran Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit adalah sebagai penyelamat sekaligus sebagai pengantara keselamatan bagi seluruh umat manusia. Lalu apa penyucian itu? Dalam bahasa Latin, api penyucian itu disebut purgatorium, artinya pembersihan. Sebenarnya bahasa resmi gereja tidak menyebutnya sebagai api, tetapi hanya penyucian saja. Artinya tahap terakhir dalam proses pemurnian sebelum masuk surga. Dalam KGK 1030 dikatakan bahwa api penyucian adalah keadaan yang harus dialami oleh orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum secara sepenuhnya disucikan. Keselamatan abadi sudah jelas baginya, namun dia harus menjalani penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu agar diperkenankan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Dengan demikian, api penyucian bukanlah tempat antara surga dan neraka, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai proses untuk masuk surga. Santo Gregorius Agung mengatakan, kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Anda bisa buka di dalam Matius 12 ayat 32. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini. Beberapa dosa yang lain diampuni di dunia lain. Lalu siapakah yang akan masuk ke api penyucian? Yang harus masuk ke api penyucian adalah mereka yang belum siap masuk surga karena masih mempunyai banyak cacat celah dan akibat-akibat dosanya makin melekat. Mereka adalah orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum secara sepenuhnya disucikan. Mereka bukanlah calon penghuni neraka, karena mereka yang sudah definitif masuk neraka tidak perlu mengalami api penyucian. Bagi orang yang masuk neraka tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan keselamatan. Lain dengan mereka yang harus mengalami proses pemurnian di api penyucian. Sudah lama gereja mengajarkan adanya api penyucian. Namun rumusan secara resmi baru dinyatakan dalam konsili di Florence tahun 1439 sampai 1445 sebelum Masehi dan Trente di tahun 1545 sampai tahun 1563. Lalu, berapa lama jiwa-jiwa harus berada di api penyucian?
Sulit menjawab pertanyaan ini, karena keadaan di api penyucian tidak dapat dihitung menurut ukuran waktu kita di dunia ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dasar kitab suci tentang api penyucian atau purgatorium? Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ketujuh. Maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka dan mengebumikan jenazah-jenazah itu di perkuburan nenek moyang. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, Hakim yang adil yang menyatakan apa yang tersembunyi. Mereka pun lalu memohon dan meminta semoga dosa mereka yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai supaya melihara diri tanpa dosa. Justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepalamu mereka sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. Kemudian dikumpulkannya uang-uang di tengah pasukan, lebih kurang dari 2.000 dirham perak, dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini suatu pemikiran murid yang saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penembus salah satu untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun dengan tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dapat dilihat juga di dalam Matius 5 ayat 25 sampai 26. Dan Matius 12 ayat 31 sampai 32 yang secara tidak langsung menyebutnya ada api penyucian. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah jiwa-jiwa di api penyucian perlu didoakan? Jelas bahwa jiwa-jiwa di api penyucian amat membutuhkan doa-doa kita yang masih hidup di dunia ini. Sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban Ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati. Jiwa-jiwa di api penyucian akan dapat ditolong doa-doa, amal atau silih yang kita lakukan demi mereka dan belas kasih Allah. Santo Yohanes Kristomus mengatakan, baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka.
Kalau anak-anak Yakub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Konsili Lyons II tahun 1274 sebelum Masehi dan Konsili Florence tahun 1438 sampai tahun 1445 mengajarkan dengan jelas tentang proses pemurnian setelah kematian dan perlunya doa serta karya saleh yang dipersembahkan untuk keselamatan mereka. Apakah indulgensi itu? Indulgensi adalah penghapusan dari hukuman sementara yang disebabkan oleh dosa yang sudah disesali dan diampuni. Selama hidup di dunia, ada dosa-dosa yang sudah disesali dan diampuni. Namun, masih ada hukuman yang harus ditanggung di api penyucian. Indulgensi diperoleh dari Tuhan dengan kewenangan yang diberikan kepada gereja, berkat tindakan amal saleh dan doa-doa tertentu yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Hak dan kewenangan untuk memberi indulgensi itu pada dasarnya dipegang oleh tata suci. Paulus ke-6 tahun 1967 menegaskan kembali ajaran mengenai indulgensi ini dalam Konstitusi Apostolik Indulgentiarium Doctrina. Neraka adalah keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Penderitaan jiwa-jiwa di neraka akan berlangsung selama-lamanya. Kitab suci memakai gambaran simbolik tentang neraka, yaitu bagaikan sebuah perapian yang menyala-nyala, api yang tidak pernah terpadamkan. Tradisi gereja menyebut neraka sebagai tempat atau keadaan di mana setan-setan dan para pendosa yang tidak bertobat menderita untuk selama-lamanya. Paham mengenai neraka ini lebih menekankan segi keterpisahan secara definitif dan persekutuan dengan Allah yang berlangsung selama-lamanya. Pertanyaannya, siapakah yang masuk neraka? Mereka yang masuk neraka adalah orang yang dengan sukarela memutuskan untuk tidak mencintai Allah. Mereka yang berada dosa berat tanpa menyesalinya, tidak mau menerima belas kasihan Allah, tidak mau mengasihi sesama, lebih-lebih kaum lemah, mengingkari Tuhan dengan sukarela. KGK 1035 menyatakan, jiwa-jiwa orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Karena untuk itulah ia diciptakan dan itulah yang ia rindukan. Namun demikian, Tuhan tidak pernah menentukan lebih dahulu siapakah yang akan masuk neraka. Apakah maksud gereja dengan pengajaran tentang neraka? Gereja mengajarkan adanya neraka dengan maksud untuk memperingatkan umat Katolik agar mempergunakan kebebasan secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya di saatnya nanti. Bukan maksud gereja untuk menakuti, tetapi tujuannya adalah untuk mengajak orang Katolik agar bertobat. Konsili Vatikan II mengajarkan, karena kita tidak mengetahui hari maupun jamnya saat Tuhan memanggil kita, atau anjuran Tuhan, kita wajib berjaga terus-menerus agar setelah mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia hanya satu kali saja, kita bersama-sama dengannya memasuki pesta pernikahan. Dan pantas digolongkan pada mereka yang diberkati. Dan supaya janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas
diperintahkan, nyah engkau ke dalam api yang kekal, ke dalam kegelapan di luar ratapan, dan kertakan gigi. Demikianlah saudara-saudara sekali tentang penjelasan saya, api neraka menurut Katolik dan surgawi. Biarlah kiranya hidup Anda semakin diberkati dengan apa yang saya jelaskan. Mungkin penjelasan saya ini terlalu panjang, tapi saya yakin percaya, biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya hidup Anda diberkati. Haleluya. Amin.